apel hanikara tapi sereal vanilla milk. sereal vanilla orang kerasa mau madu neto. Lebih tentang serealis ya. Cereal ada apelnya. Ini lagi bersama Ya, jadi kembali lagi bersama kita di sini. Kita kedatangan bintang tamu yang cukup menarik ya. Coba tebak guys. Coba tebak. Kalian pasti mengenali wajah ini ya kawan-kawan ya. Dari Dia hobinya suka minum es kopi. es kopi dan dia punya keistimewaan bisa ngomong sama bantal. Iya. Bantal, bantal. Bangunkan saya kalau saya sudah enak. Back Saya to nggak mau back. mimpi. Ya, Kalau itu gimana, mimpi Cuk? marah saya. Iya, Itu Cuk. gimana ceritanya kok Iya. bisa komunikasi sama bantal? Iya. Dulu awal mulanya. Awal mulanya Tapi gimana? Awalnya sih apa ya? Susah tidur gitu lah. Terus tiba-tiba ya punya firasat gitu lah. Komunikasi. Tiba-tiba Komunikasi. komunikasi bantal. Minumnya juga kopi terus ini ya. Udah berapa Iya. hari nggak makan? Lumayan 5 harian. 5 hari. minumnya es Waduh. kopi terus. Es kopi terus. Es kopi. Dulu badannya kayak gini ya. Ya seginilah. Lumayan gempal. Lebih kurus dari ini. Iya, Mungkin pasti. kayak efek-efek kafein gitu loh. Oh, juga kayak ada digerogoti dengan ilmunya Iya. dari dalam ya. Iya, betul. Ngeri Sekarang lebih banget gemukan lagi. sih. Wah, Sekarang gemukan lagi. masa sih? Iya. sekarang Jadi lagi. ngomong-ngomong udah ngobrol gini gimana kabarnya Ki? Waduh. Ada pasien nggak cerita atau mungkin ada pasien kemana habis kejadian apa gitu? Sejauh Ki? ini lagi vakum sih. Vakum. Kenapa Ki? Lagi ngumpulin energi lagi, recovery. Oh, Kemarin pertama sempat gimana? sempat Gimana? berantem sama genderuwo di belakang. Belakang Oh, mana Ki? Jadi, hah? Belakang mana? Ya ada lah. di Parkiran. nggak boleh disebutkan ya lokasinya ya, ngeri situ. banget loh. Bahaya, Mas. Itu berantem kenapa Ki? Anu gara-gara pecah-pecahan apa gimana? Ya gara-gara biasalah rumah tangga. Rumah tangga. Oh, karena nggak dikasih es kopi juga ya? Mungkin pengen join. Join. Es kopinya ada mereknya itu. Oh, ada mereknya. Dari request ya Ki. Ada apa nih Cuk? Tadi itu malam ini Cuk. Jadi khusus malam ini ya Mas Andre, ini kan berhubung kita mulai acara itu sampai kedinginan semua ini Iya, ini jam aku lupa nggak pakai jaket Ki. jam 2 ini udah dingin Lumayan, banget ya. Kayak hawanya itu bener-bener wah gila sih. Karena kita kedatangan tamu spesial jadi tadi aku sempat tidur dulu kan nunggu bintang tamu biasa, bintang tamu kan Telat sibuk ya, iya. Ngurusi pasien. Ngurusi pasien. Yang katanya tadi tuh aku sempat riset kan. Kenapa? Jadi beliau ini pernah ngurus pasien cewek juga kayak yang pasang susuk, terus mandi mawar. Biasanya juga mandiin juga ya Ki? Mandi bola biasanya. Mandi bola. Mandi bola. Pakai bola juga. Iya dong. Masangin piercing juga nggak gitu Ki? multi talent. Bulit alan pokoknya. Beneran ya, Ki. Jadi gimana Ki? Ngomong-ngomong kemarin habis naik gunung. Oh, jadi aku ya. Iya kan di sini gue star spesialnya Waduh. Ki Arjuno. Waduh, malah di sini juga ada pendaki loh. Iya, nanti mungkin bisa sharing antar pendaki juga ya di sini juga. Pengalaman horor kali ya. Iya mungkin dari temennya atau dari sedulurnya Kerabat-kerabat, iya. Atau kamu mungkin mengalami hal yang mistis atau kayak apa apa sih? Oh, Ini baru mulai loh. Suara gaib. Baru mulai. Ada gangguan ya. di bawah dong Ki. Jangan di ingon-ingonnya tolong dipegangin dulu Ki. Terus pada itu dulu dipanggil sini Ki. Coba panggil. Taruh ini coba panggil. Udah lupa. Iya. Kalau saya butuh apa tinggal datang sendiri ya katanya Ki ya. Tapi Waduh. jangan dibocorin lah. Iya, Oh, iya, soalnya iya. ini jangan dulu ya. Ki. Rahasia. Jangan dulu. Gak kuat energinya Ki ini. Aku udah mulai pusing juga Ki. Iya ini cengeng. Habis makan sate kebetulan tadi. Ngomong udah naik Iya. gunung gimana Ki? Wah, Kemarin mana ya? Kemarin gimana? Terakhir. di Gunung Selamat sih. Gunung Slamet. Karena Slamet juga terkenal itu ya. Akan mistisnya Iya, juga. Ya, Itu salah satu jalur apa ya? iya di mana tuh Ki yang katanya itu terkenal itu? Iya. Lebih seremnya itu sih di pos 4 ya. Iya betul. Itu Pos 4. katanya apa ya? Kayak gerbang gitu loh. Gerbang menuju alam lain gitu. Terus? Mitosnya misal kita apa ya? Single apa sih? ganjil sih. Oh ganjil. Ya Allah Ki, ganjil kan di sini ya Ki. Ginjal. Aduh. Lawak terus ya. Padahal podcast horor ini. Minta kopinya Ki. Wah, boleh monggo. Hati-hati. Udah dicampurin itu hati-hati. Alkohol. Datang sendiri. Iya, sendiri. Ya, Itu terus, gimana, Ki? Kelas 4 terus? Misal kita ya kayak bertiga gitu lah. Terus tiba-tiba ada yang nemenin gitu loh. Jadi serasa nggak ganjil. Bukannya kalau yang genep di temen yang itu ya, yang ketiganya tuh Iya. itu atau ini kebalikannya? Ini beda cerita ya. Beda cerita. Bro itu merbabu apa ya gitu. Ada ya?
Oh, denger belum pernah dengar malah. Itu gimana ceritanya? Ini dulu dong, ini Oh dulu. iya, ini belum ya, belum selesai. Lewat. Nanti habis Nanti ini habis ada ini bintang tamu bergabung. kedua itu dari Mamet juga Mamet namanya juga. ya. Mamet teman-teman kawan-kawan. Kalau aku ya, dengarnya itu doang sih. Yang misal kita bertiga misal tiba-tiba kayak serasa berempat atau malah nambah gitu loh. Itu biasanya kan kalau pendaki kan ada yang apa sih yang paling belakang tuh wing apa? Super. Sweeper. Iya, Ah. itu yang rasanya paling bawah apa yang depan? Biasanya paling belakang Paling sih. belakang. Iya, rasanya malah kayak ada temennya lagi gitu loh. Malah dia nungguin terus ayo maju depan gitu Pak. Coba. Coba. Padahal bukan temennya loh. Iya tuh. Terus ada lagi nggak Ki? Soal yang di Gunung Slamet kemarin Apa itu ya? mungkin dari Gunung Slametnya sendiri sejauh ini pernah dengar mitos apa? Katanya itu apa namanya ada salah satu apa sih ya? Gubuk apa ya? Gubuk. Gunung Slamet bukan ya? Gubuk apa itu? Ya kok otomatis. Iya, Itu bukan. Otomatis. Jadi kayak gubuknya itu jadi di saat nggak tahu sih ini jalur pendakian mana ya, aku lupa ya. Kayak entah di Gunung Slamet atau di mana. Jadi kayak gubuknya itu pokoknya jalur pendakian itu ngelewatin gubuk. Gubuknya itu katanya rehat di situ tapi ternyata mendapat gangguan dari makhluk Yang di situ. katanya di situ. Kalau untuk soal gubuk itu kayaknya nggak ada di Gunung Slamet. Slamet Kayaknya ada nggak ya? ada. Iya, Berarti bukan. beda gunung. Apa yang jangan-jangan itu kayak di petilasan batunya? Iya, biasanya. Iya, iya. Betul. Aku Oh, pernah dengar cerita iya, tapi iya. dari gunung kayak. Aku ternyata juga itu pernah petilasan dengar. ya? Iya, terus pokoknya kita tuh kalau ngecamp di situ itu pasti ada aja gangguannya. Katanya Ya. itu juga aku pernah dengar tuh. Padahal view-nya bagus. Iya. Itu Pokoknya di, gimana itu? di pos itu view-nya bagus, nggak tahu gunung mana. Pokoknya juga kayak di gunung-gunung juga kan biasanya kayak ada mitos apa pasar goib ya, pasar setan ya. Bisa. Itu aku pernah dengar juga sih, nggak tahu bener apa enggak ya ini ceritanya kayak katanya waktu itu sempat ngajak orang situ buat jadi apa yang Tumban. bukan tour guide kayak tour guide itulah yang bantuin kayak bisa naik gitu. Iya. Suatu ketika si rombongan ini karena baru naik gunung dia tuh nggak bawa bukan perbekalan, Oh. nggak bawa perbekalan yang mumpuni, jadi dia tuh kayak bawa makanan sedikit sampai pada kayak kelaparan. Terus sampai sama si orang tour guide itu dia ngomong ada uang nggak, mau kemana, mau ke pasar. Lah emang di tengah hutan ada pasar, udah nggak apa-apa, mau sini dikasih uang. Terus katanya dia itu kayak ngelewatin satu pohon yang ada dua pohonnya gini tuh, kayak gerbang sebenarnya. Iya. Ya bentuk gerbang pohonnya. Dia ngelewatin situ, tiba-tiba dari balik pohon dia tuh udah balik lagi. Hah? Jadi kayak misal gini pohonnya ya, misalnya gini lah, dia tuh dari sini tiba-tiba ke belakang pohon yang gede, tapi dia balik lagi ke sini, Iya. tuh dia udah bawa pisang, terus apa, Perbekalan lah ya. singkong, iya kayak bener-bener kayak masuk pasar gitu ya. iya kayak bener-bener katanya di situ pun ketika lagi sunyi tuh kayak rame loh, kayak banyak suara tapi nggak ada siapa-siapa, tapi kayak suaranya suara pasar. Jadi rombongan ini tuh kayak sempet heran dan nggak tahu dia dapat ini dari mana, dapat itu kayak pisang, singkong, bener-bener kayak banyak yang nantinya itu bisa dibakar gitu loh, kayak buat dimakan juga. Tapi itu sih nggak tahu di daerah mana dan nggak tahu itu benar apa nggak, akan kembali lagi kayak aku pun nggak pernah naik gunung yang bener-bener kayak gunung. Mungkin kayak cerita-cerita seperti itu banyak ya, dan juga kayak di beberapa konten juga pembuktian kan sebenarnya nggak seperti yang dikatakan juga. Cuman ya alangkah baiknya ketika kita lagi di yang bukan daerahnya kita kan tetap menjaga dan mempercayai kan, walaupun ya kayak ada orang-orang yang berpikir secara logis yang nggak percaya sebenarnya lah, enggak di gunung nggak semengerikan itu, yang mengerikan ketika kamu nggak bawa berbekalan dan lain-lain. Ya bener juga, itu yang buat mati kayak gitu. Dan mungkin dari Mama sendiri kayak tadi sempat mau cerita tuh gimana? Sebenarnya sih kalau aku sendiri sih untuk untuk naik gunung ya itu udah beberapa kali. Nah, entah kenapa aku emang orangnya kayak jarang percaya hal-hal kayak gitu. Iya. Skeptis gitu kayak gitu. Dan memang untuk kejadian janggal-janggal gitu sih paling cuma aku pernah waktu naik Merbabu dulu. Nah, dari awal sampai naik sampai turun sih itu aman. Nah, waktu yang pulang ya entah kenapa tuh aku diikutin burung, jadi itu kayak nggak tahu entah itu di pos berapa burung tuh selalu ngikutin loh, ada satu burung yang ngikutin terus
sampai base camp. Itu burung apa? Tahu Nah, nggak spesiesnya? Enggak, aku Hitam. nggak tahu itu. Putih bukan burungnya. Itu malam pas kamu turun Burungnya gunung berarti agak coklat kayak gitu waktu turun gitu. siang-siang ya berarti ya. Turunnya ya berarti itu dari sore ke malam. Oh, menjelang malam. Iya. Itu diikutin burung kayak gitu. Tapi ada juga kan yang katanya gunung mana itu yang kalau kita mau lewat itu benar-benar harus nunggu burung itu datang. Ada kan yang sampai di video itu benar ada burungnya gitu loh. Dan burung itu nggak terbang tapi Iya jalan. Jalan. Iya, memang kayak Kayak gitu, jalan. lompat-lompat. Lompat-lompat aja iya memang kayak gitu. itu di gunung mana ya? Lau ada kan. Iya, ada. Lawu, bener di Lawu. Burung kakak nggak sih? Enggak. Bukan gagak, Jalak. jalak lah, tapi Iya, kayak kayak putih. jalak. Warnanya putih tuh banyak kok di internet videonya tuh kayak bener-bener ada yang bener-bener ngevideo tuh burungnya di depannya kayak dia tuh kayak nge-guide kita suruh jalan gitu loh. Nunjukin jalannya. Nunjukin Ini jalannya. alur pendakiannya Mm-mm. gitu ya. Katanya biar nggak kesesat apa gimana, dan juga kayak mitosnya kan kadang di gunung ada yang disesatin kan muter-muter kan Iya. sampai akhirnya kayak hilang arah tiba-tiba udah di pinggir jurang. Untung dia sadar segala macam. Ya kembali lagi ya kayak mungkin pengetahuan tentang geografis Iya. juga penting Iya. kan. Kayak Kompas gitu. juga penting. Kompas juga penting kayak ilmu apa sih namanya kalau pioner gitu kan. Ilmu survival Iya, biasanya. survivalnya kan sebenarnya penting juga banget, kan. betul. Kayak nggak kosong-kosong amat lah, kayak orang dulu kan naik gunung itu buat kayak mencari ketenangan, terus juga kayak jati diri. Kalau kebanyakan sana kan kayak mungkin ikut-ikutan atau karena mungkin keren dan juga ya FOMO lah. Iya, betul. Sebenarnya sih kalau apa dibilang FOMO mungkin beberapa orang yang nggak mendalami dulu ya, Iya. kayak prepare ya. Iya. Kayak misal. Asal Itu sih berangkat. haknya masing-masing Iya, pribadi ya. Kalau nggak menyalahkan menurutku, juga sebenarnya. Kalau menurutku sih apa ya? Kalau kita kan namanya juga viral ya, Iya. dan pengen merasakan juga enaknya naik gunung tuh apa. Katanya temanku kan yang suka naik gunung katanya ya olahraga yang paling murah. Gitu. Ya walaupun dari alat-alatnya kan Mahal semua ya. mahal ya, cuman ya murahnya mungkin ya karena mendapatkan kemewahan yang banget mahal lah gitu lah. Mungkin murahnya di situ karena ya kita bisa menghirup udara segar, terus kita bisa menikmati alam yang kayak di atas atmosfer apa ya. Iya. Kan ada beberapa ketinggian MDPL yang sekiranya itu bisa melihat di atas awan gitu ya. Tapi yang aku lihat sih, bahkan aku juga sempat lihat di salah satu itulah platform ya. Biasanya kan sering banget kalau mendaki tuh banyak banget gangguan-gangguan atau mungkin apa namanya disesatkan atau mungkin kayak kita nggak boleh tidur di bawah pohon apa ya. Kalau sempet denger nggak? Iya nggak sih? Ya mungkin ketiban ranting atau gimana gitu. Ya loh. mungkin nah Mungkin kalau secara sih. nalarnya Bisa, seperti itu. logikanya gitu. Tapi saat ini juga ada yang menjelaskan kalau kita apa namanya pohon kan kalau malam hari Oh kan iya, benar. mengeluarkan Karbon dioksida. sedangkan kan manusia kan menghirup oksigen ya. Iya. Mungkin karena sesak napasnya mungkin kehabisan napas, Napas. karena kita harusnya membutuhkan oksigen kan, Iya. bukan karbon Dioksida. dioksidanya Ah. kan. Tapi ngomong-ngomong kayak soal gunung juga sebenarnya apa namanya? Ini sih temanku yang ngalamin ya yang naik gunung apa namanya? Sindoro apa ya kalau nggak salah. Mbuh Sindoro ini Mbuh Sumbinge. Jadi dia tuh kayak rombongan. Pas rombongan tuh dia pas daki tuh udah sore. Karena apa kalau pagi-pagi sunset ya? Iya. Sunrise ya? Sunrise. Jadi dia tuh ngejar sunrise. Jadi dia tuh naiknya kan sore. Iya. Asar lah dia udah naik. Iya. Enggak, malah maghrib apa ya, karena nyampe itu agak sore gitu. Asar baru nyampe apa gimana, pokoknya naik tuh udah agak gelap posisinya. Nah, waktu lagi naik kan ada mereka semua kan baru naik gunung kan. Nggak ada salah satu yang itu apa yang Udah ada yang pengalaman. udah ada, cuman kayak kepanjangan tuh baru gitu loh. Nah, sampai biasa kan kalau apalagi kan kita semua smoker ya waktu itu. Iya. Jadi ya dengan paru-paru asbak naik kan jelas Ngepol. berhentinya banyak kan. Sampai ada rombongan itu dibagi dua. Rombongan satu itu ngejar ke atas dulu. Oh kan berhenti makan. Berhenti makan dulu karena memang posisi kayak lapar gitu kan. Satu itu mereka masak, terus buat yang makan duluan. Yang makan duluan tugasnya nanti ke atas bangun tenda dulu loh. Iya. Yang lain makan dulu kayak nunggu. Nah, posisi dari dia masak sama bangun tenda tuh katanya sih nggak terlalu jauh-jauh banget. Kayak kita ngomong apa? Ibaratnya teriak pun masih dengar gitu loh yang di bawah gitu loh. Kayak memang nggak terlalu jauh-jauh banget posisinya. Kayak memang udah lapar banget terus mutusin buat berhenti di situ. Nah, kelompok pertama dia tuh ke atas dulu buat bangun tenda. Kelompok kedua mereka makan. Kayak
bikin makanan terus ngasih buat yang kelompok pertama naik bangun tenda. Nah kelompok yang pertama naik ini posisinya tuh emang udah gelap loh, maksudnya belum gelap banget. Udah gelap malah udah malam ngejar buat bikin tenda dulu. Nah yang pas pertama berangkat itu berapa orang sih ya, nggak tahu berapanya aku lupa, tapi temanku tuh ada yang kayak kencing loh, kayak kencing. Terus waktu kencing itu yang panik yang di belakang temanku satu lagi, sebenarnya namanya Ahmad lah. Si Ahmad itu tiba-tiba kayak orang panik, pucat, bener-bener mukanya pucat banget. Terus kayak diem terus sampai akhirnya pada nanya kan, kenapa ya? Aroma aja siki. Terus sampai si Ahmad ini tiba-tiba teriak ngomong yang di bawah tuh suruh cepetan. Kayak, weh cepetan. Tapi yang di bawah kan nggak denger. Nggak tahu kenapa pokoknya yang di bawah nggak denger. Tapi mereka tuh udah akhirnya bangun tenda. Tapi si Ahmad ini bener-bener masih ketakutan terus loh. Sampai pucet banget loh. Sampai dia itu tidur duluan. Tapi dia bilang, aku turun aja ditinggal. Maksudnya bukan ditinggal naik tuh bukan, tapi kayak orang tenda tapi aja terlalu ada kang tenda gitu loh. Iya, karena dia tuh bener-bener udah panik banget, takut banget. Nah, terus singkat cerita kan yang di bawah naik. Pas naik itu katanya baru denger suaranya si Ahmad. Jadi pas baru jalan tuh baru denger. Padahal kan udah lama ya. Udah lama posisi dari baru bangun tenda sama tenda udah jadi. Kan ada waktu kan pas mereka masih masak sama mereka pas makan. Nah, itu kan ada prosesnya, jeda waktunya. Ternyata waktu jalan naik ke atas tuh baru denger si suaranya Ahmad. Iya, kayak lagi munggah. Nah, yang di atas kan bingung, kebetulan pada ngorong-ngorong apa. Sampai di atas nggak ada pembahasan soal itu. Singkat cerita, udahlah sampai puncak terus mereka turun kan. Pas turun baru dia mau cerita. Kayak turun terus udah perjalanan pulang lah. Kok sih ngapa ini pucat banget ya kan. Jadi pas mau cerita, si supirnya ini kan dia naik kayak supir pakan, kayak ada jasanya kan. Ditanyain, pas si Ahmad belum jawab, si supir ini tiba-tiba nyaut, habis lihat macan ya mas? Apa lihat nenek-nenek? Nah si Ahmad tuh akhirnya langsung cerita kan, iya pak aku baru ini nang jejere kan aku nguyuh. Jadi ternyata misalnya ini pohonnya ya, temennya dia kencing di sini. Katanya tuh si nenek-neneknya di sini. Di belakang. Berarti anak-anak di sini, dia kencing madep sana. Berarti di belakangnya dia, tapi di depan anak-anak loh. Tapi yang lihat si Ahmad tuh kayak lihat terus tiba-tiba itu ada 2 macan. Kayak macan kumbang ya, tahu kan yang hitam? Macan kumbang tuh ada 2 kayak ngikutin si nenek-nenek ini. Nenek-nenek itu kayak hilang jalan, tapi jalan kayak jalan santai ke arah, jadi nggak tahu kesini apa sih, pokoknya jalan nyantai lah. Dia tuh pergi. Nah pas pergi ada macan yang ngikutin. Katanya si supir ini katanya kalau dapat lihat itu kayak dia bakal dapat rezeki atau pokoknya dapat sesuatu gitulah katanya. Jadi memang beberapa penyakit tuh sering ada yang dilihatin juga. Dan itu kayak apa ya antara percaya nggak percaya, karena bener-bener yang lihat cuma satu gitu loh. Sebelumnya itu ngencingin apa dia? Ya kencing biasa Kayak di pohon. Enggak, yang di pohonnya sih enggak, cuman kayak ada pohon, cuman kayak di sebelah sini gitu lah. Kayak misalnya ini trek pendakiannya, yang lain kayak di sini, jadi di situ gitu loh. Berarti kan jarak nenek-neneknya deket banget. Iya. Kayak ibaratnya ya misal di sini tuh di lampu lah. Nenek-neneknya di situ. Makanya dia tuh bener-bener sepucat itu loh. Nenek-nenek bukan yang horor, emang bener-bener nenek-nenek. Cuman mukanya pucat. Nah, tapi kan logikanya anak muda, Diana, mbah-mbah jam semono nang gunung, orang mungkin. Warlock juga kalau misalnya nge-rapnya nggak mungkin kan? Nggak mungkin, nge-rapnya atuh banget, orang mungkin lah, nge-rapnya atuh banget. Terus Ya mungkin bakul. Nggak mungkin. orang mungkin, wengi-wengi men. Kan harus nginep. Tapi kan orang nggak bawa lampu men, dewek kan. Lagi ngeliat cuma satu. Jalannya cuma satu gitu loh. Wong ibarat kita di sini, gue nguyuh nang ngono. Kira-kira bawa baik ya, kalau dewek. Jadi singane iki kayak biasa bae kayak jago ngorong ngenteni kan, ngorong aso disit. Terus tiba-tiba anak mbah mana ngono dan sing ngurus ditok. Terus gue guys sing akhirnya jagale maning ketika mbah-mbah melakukan anak macan, tapi udah ngene, macannya mah tenang ana. Gue ngetut nambah arah mlakune lho. Kayak dia itu mbah itu bukan jalan ke arah
jalur pendakian tapi masuk ke hutan. Oh, iya. Kan biasanya kan jalur pendakian kan ada jalannya kan, Iya. kayak ada bekas Track jalurnya, tracknya lah. Ini tuh keluar dari track situ gitu loh. Gue sih kayak pengalaman nih apa kacaku sing pernah naik hutan, naik gunung ya. Nah, Tapi naik misal camping ya, tapi Ah. orang pernah nggak gunung ya, Iya. Nggak pernah camping ya. Kayak boro ya, maksudnya kan posisi gue buat skripsian, ya. kan pun kutek lah ya, pokoknya rombongan sing pada ngarep skripsian bareng dia, sekelasku, yuk dolan maring Dieng, Temanggung, kan ana wisata Embung Gledung ya. Oh, iya. Embung Gledung. Nah posisi kayak tekan karena sore lah, awan lah. Soalnya kan pesen tenda, dari nganggo nitok kan. Anak pasangan larang wadon gue teka jam bar isya, jam 10 jam 1 kelalen lah. Nah, terus kan kayak angel banget loh. Terus baca-baca yuk rewangi. Terus jam jam 11-an lah. Dan jero tenda. Kan kadang kan beberapa dilakukan tenda kan lampu ya, nyorot lampu. Iya. Karena bayangan bro, bayangannya kayak gitu. Ini horor banget sih semua. Mana sih mendaki itu lanang kabeh. Deleng aja kayak anjay. Bokeh dipateni lampu deh gitu Tapi lho. awalnya sih deleng aku. Ya. Kan kayak dikit pilih bakaran ya, bakaran. Kita mana tendanya ini sebelah kene ya. Iya. Dan kan lagi mikir sekarang dulu ingat gue. Terus anjir. Temen gawe gitu. Mompa. Iya, ada tahlilan bro. Nah, gitu. Tahlilan. Terus saya aku kayak kontak ya langsung krisik-krisik loh. Bro. Tenda sebelah. Anjir. Maksudnya logikanya kan orang apa ya, logikanya kan harusnya dipatahin lah, soalnya bentuk kayak wayang ngerti orang. Iya, bentuk siluet lah. Iya, Iya. siluet. Terus akhirnya baru gue lat 3 menit kan dipatahin lampu deh. Mungkin kelalen pas gue. Kerasa kayak ini loh. Iya. Soalnya pada berisik-berisik gitu gitu. Anjir kok. Kayak Apa rambut timbokan le kancet ya? malah tahlilan dur gunung. Aduh, dah iya.